Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Kembali lagi di video kedua. Di video pertama kita akan menjelaskan tentang teamwork dan juga tentang rundown acara beserta pembagian. Nah, sekarang untuk malam hari ini sambil ngantuk ya Bapak Ibu ya. Saya membuat tutorial untuk bagaimana penyusunan RPP PJJ sehingga nanti ketika tanggal 7 Juli ketemu dengan saya, Bapak Ibu setidaknya sudah mempunyai draft dan saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Oke, melalui video pada malam hari ini saya akan memaparkan untuk secara garis besar ya Bapak Ibu ya. Workshop RPP PJJ nanti goals terakhirnya produknya adalah RPP di kelas 3 sebanyak 96 RPP dan bahasa Jawa. Itu ada 22 RPP. Nanti bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa saat pembelajaran di rumah ya Bapak Ibu ya. Dan untuk pembelajaran di rumah nanti kita hanya boleh satu hari, satu pembelajaran itu hanya 2 muatan pelajaran. Hanya 2 muatan pelajaran Bapak Ibu. Dan durasi rentang waktunya adalah 3 kali 35 menit. Jika sudah diambil PJOK dan PAI semisal ya atau bahasa Jawa, maka untuk tema hanya satu muatan pelajaran saja. Tentunya ini nanti akan Bapak Ibu akan beda ya dengan yang tatap muka. Biasanya PB1 itu ada 3 muatan misalnya ya, ada bahasa Indonesia, SBDP dan matematika misalkan. Ini tugas dari workshop ini saya hanya nyusun bahasa Indonesia. Bapak Ibu tidak usah risau dan tidak usah terlalu memaksa. Kalau memang tugasnya matematika ya Bapak Ibu bahas tentang matematika yang ada di situ. Kompetensi intinya apa? Ambil buat ketujuan pembelajaran dan menjadi langkah-langkah pembelajaran seperti itu ya Bapak Ibu. 3 komponen inti. Jadi untuk RPP saya sudah share ke koordinator dan juga di WhatsApp group. Itu untuk kita berpanduan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 nih Bapak Ibu tentang penyederhanaan RPP. Jadi hanya 3 komponen inti yaitu tujuan pembelajaran. Oke, saya garis. Kemudian kegiatan pembelajaran dan penilaian asesmen. Inti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP itu di mana penyusunan RPP dilakukan dengan 3 prinsip, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi menuntut keaktifan siswa atau student center. Bahwa dari 13 RPP komponen yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, dan penilaian pembelajaran atau assessment yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Nah, jadi untuk workshop ini Bapak Ibu itu hanya menyusun 3 komponen inti saja, jadi tidak perlu ditambah-tambah yang lain. Kita buat mudah saja ya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk penilaian asesmen ini sudah saya bagikan di WhatsApp group. Sebentar, saya bacakan dulu ya Bapak Ibu. Nah, di WhatsApp grup dan juga grup kecil ya Bapak Ibu, ini di PJJ kemarin sudah saya bagikan dan hanya terdiri dari beberapa saja nih Bapak Ibu. Ada 1 tujuan ya, 2 kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti, penilaian asesmen, lampiran RPP-nya itu lembar kerja, kisi-kisi soal, naskah soal, kunci jawaban, skor penilaian, form penilaian, dan rubrik. Nah, nanti akan saya bahas sampai ke situ. Jadi, mengapa saya buat video tutorial ini agar bisa memudahkan Bapak Ibu sambil santai bisa menyaksikan video saya. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk yang kedua, tema 1 sampai tema 4 ya Bapak Ibu ya. Kita di tiap tema itu ada 4 subtema. Ini untuk tema 1 sampai tema 4 sepertinya tidak perlu saya bacakan. Yang penting tema 2, tema 3, kemudian tema 4 ini bisa Bapak Ibu download dari link yang sudah saya bagikan di WhatsApp group.
klik linknya itu sudah ada buku guru, buku siswa, bahkan silabus dan sebagainya ya. Tapi Bapak Ibu nanti akan saya bimbing cara gampangnya untuk nyusun RPP PJJ tugas workshop kali ini. Oke, untuk yang ini saya cukupkan dulu, kita beralih ke presentasi selanjutnya. Nah, ini adalah contoh RPP 1 lembar kurikulum 2013 3 komponen revisi 2020 berdasar edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Dan di sini saya contohkan ke kelas 3 semester 1, jelas ya, kita fokusnya ke kelas 3 semester 1. Temanya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, itu tema 1. Subtemanya adalah ciri-ciri makhluk hidup atau subtema 1. Muatannya adalah bahasa Indonesia, matematika, SBDP. Ini kan tatap muka ya Bapak Ibu, jadi dia mengandung 3 muatan. Sedangkan kita ini nanti harus membuat menjadi 2 muatan pelajaran saja. Jadi nanti pembelajaran ke-1 ya Bapak Ibu, kita buat identitasnya mirip ini saja, atau nanti ikut contoh yang RPP PJJ juga boleh, karena identitas intinya sama ya. Untuk komponen yang pertama beri judul dulu kurikulum kelas 3 seperti itu, nanti saya beri yang RPP PJJ. Ini namanya identitas ya Bapak Ibu. Alokasi waktu kita hanya 3 kali 35 menit. Sorry. Nah, untuk 3 kali 35 menit ini atau 3 JP ini jika semua tema. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya dapat bahasa Indonesia saja nih, tidak usah bingung. Bu Yunina, kalau di buku guru itu kan bahasa Indonesia, matematika, SBDP. Sedangkan Bu Ambar tadi kan dia hanya dapat bahasa Indonesia. Don't worry, be happy. Kita buat gampang aja Bapak Ibu, tidak usah dipersulit ya Bapak Ibu. Berarti Bu Ambar itu hanya mengambil komponen muatan bahasa Indonesia. Matematika SBD dibiarkan dulu, itu jatahnya orang lain, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini kita coret aja. Nah, gampangnya Bu Ambar hanya menyusun bahasa Indonesia. Untuk identitas sepertinya sudah paham nggih Bapak Ibu nggih? Nah, alhamdulillah. Kita masuk ke komponen yang pertama. Tujuan. Nah, tujuan ya Bapak Ibu. Nah, ini kan tadi 3 muatan pelajaran. Oke, ada bahasa Indonesia, matematika, kemudian SBDP. Nah, jelas tujuannya banyak. Nah, karena kita hanya nyusun bahasa Indonesia saja ya untuk jatah Bu Ambar misalkan, berarti di sini Bu Ambar tentang, kita lihat dulu, kita amati. Oh, ini irama-irama, ini milik SBDP. Nah, kita kan sudah tahu ya. Kita enaknya gini. Jadi misal ini tujuan ini sebetulnya Bapak Ibu ini diambil dari buku guru. Buku guru kan sudah ada RPP lengkap. Sebetulnya tinggal mengambil tujuan saja, kita comot saja. Itu boleh. Ataupun Bapak Ibu mencocokkan lagi RPP yang sudah di-download di link itu dengan buku guru. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil di buku guru, langsung sama aja nggak apa-apa tujuannya. Jadi Bapak Ibu dipermudah aja, tidak perlu mempersulit diri sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau saya amati, di sini setelah bermain mencari pasangan, siswa dapat membilang, kemudian siswa dapat membilang secara loncat, ini juga milik matematika. Nah, yang segini kan ini milik matematika ya. Ternyata di sini bahasa Indonesianya adalah setelah mengamati gambar menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup dengan tepat. Setelah kegiatan membandingkan gambar menyimpulkan ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, ini berarti dia ada kegiatan membaca di sini. Nah, berarti yang kita fokuskan adalah hanya bahasa Indonesia saja. Nah, kemudian setelah bermain siswa dapat membilang secara urut. Nah, ini sebetulnya di sini juga ada konten dari bahasa Indonesia Bapak Ibu. Yang namanya tematik itu kan dia terpadu. Yang namanya terpadu itu tidak akan terlihat antara bahasa Indonesia, matematika, SBDP. Sebetulnya guru dalam penyampaian di kurikulum 2013 itu harus terpadu sampai muridnya saja tidak tahu, oh ini pelajaran apa, dia sampai tidak tahu. Jadi pertama nyanyi-nyanyi, keduanya kemudian makhluk hidup apa saja. Sebetulnya di situ juga ini ada konten-konten sedikit IPA seperti itu, walaupun di kelas 3 kita tahu ya di kurikulumnya tidak ada muatan pelajaran untuk IPA. Tapi di sini dengan kata kunci 4 ciri makhluk hidup itu sudah nyerempet-nyerempet ke situ sebetulnya. Jadi tidak akan terlihat bahwa ini RPP untuk tematik, sehingga harusnya tidak boleh terlihat jedanya itu sebetulnya. Kemudian Bapak Ibu, misalkan di situ anak diberi
teks bacaan, kemudian anak-anak menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat dalam bacaan juga boleh. Jadi Bapak Ibu bisa memodifikasi untuk pembelajaran daringnya. Tapi yang perlu saya tekankan adalah di kegiatan pembelajaran nanti. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita buat simpelnya aja gini Bapak Ibu. Untuk tujuan pembelajaran samakan buku guru. Dah, beres. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung, aduh bagaimana ya. Nah, tapi kalau di buku guru misalkan belum lengkap seperti setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup dengan tepat. Kegiatan dalam tujuan pembelajaran harus mengandung 4 unsur ya Bapak Ibu ya, A, B, C, D. A. Audiens, siapakah? Oh siswa, sudah ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian B. Behavior, dari dia dapat menyebutkan. Nah ini udah terlihat. Untuk condition, kondisinya apa aja yang disebutkan? 4 ciri makhluk hidup Bu Yunina. Nah kemudian degree-nya itu adalah dengan tepat. Nah setelah mengamati gambar ini dia ada kegiatan siswanya itu setelah melakukan kegiatan apa sih sehingga dia bisa menyebutkan ini. Nah, jadi tidak hanya siswa dapat menyebutkan, tapi dengan aktivitas dari yang akan dilakukan di langkah pembelajaran. Setelah mengamati gambar, setelah melihat video di YouTube, linknya kita berikan di WhatsApp group. Nah, itu adalah pembelajaran secara daring. Contohnya seperti ini. Bila Bapak Ibu menggunakan Zoom, webinar, Cisco Webex ataupun Google Meet, berarti di sini setelah mendengarkan penjelasan guru melalui Zoom meeting, nah, siswa dapat menuliskan 4 ciri makhluk hidup. Contohnya seperti itu. Jadi semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya. Misalkan itu pakai Zoom. Kalau kita menggunakan WhatsApp berarti ini juga harus diganti di bagian depannya. Jadi ada edit tipis-tipis ya Bapak Ibu ya bahasanya. Setelah siswa mengamati video melalui link YouTube yang dibagikan guru via WhatsApp group, siswa dapat menyebutkan minimal 4. Nah, modifikasi kita ada di sini karena kalau tatap muka jelas dia ngamati langsung ya. Tapi kalau daring kan jelas otomatis tujuan pembelajarannya sudah berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau nyusunnya hanya bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya hanya bahasa Indonesia. Dan itu hanya 2 kali 35 menit saja. Untuk kegiatan pembelajaran, ini deskripsi dan sebagainya boleh Bapak Ibu menggunakan kegiatan pendahuluan, inti penutup boleh. Atau Bapak Ibu bisa langsung menuju ke, saya close dulu yang ini. Saya ambil untuk contoh RPP PJJ-nya. Nah ini Bapak Ibu yang udah saya share di grup ya. Nah ini cara singkat untuk identitas ya Bapak Ibu. Pertama RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, harusnya tambahin lagi di sini ya jarak jauh karena di sini RPP JJ. Ya Bapak Ibu mohon nanti di sini ditambahi rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk identitas ini adalah identitas yang minim Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu seperti tadi lengkap. Tetapi misalkan Bapak Ibu mau ambil simpelnya, kita menggunakan yang ini ya tidak masalah. Jadi kita samakan persepsi saja menggunakan contohnya Bapak Ibu ya. Kelas ini harus diganti 3 semester 1, temanya ditulis di sini, 1 subtemanya ada di sini. Kemudian pembelajaran 1, alokasi waktu tolong diganti menjadi 3 kali 35 menit bagi yang 2 muatan pelajaran, bagi yang 1 muatan pelajaran berarti 2 kali 35 menit. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Bagian sini kita revisi edit tipis-tipis. Nah, ini untuk di sini dicontoh ini kan dia menggunakan KD nggih, kompetensi dasar. Nah, ini tidak perlu. Nah, ini kita hilangkan saja karena kesepakatannya hanya 3 komponen kan. Nah, maka untuk di video pembelajaran, di video tutorial saya ini kita samakan persepsi biar nanti sama nanti hasil produknya. Jelas nggih Bapak Ibu? Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran ini seperti yang tadi saya berikan, kita samakan juga menggunakan Romawi seperti ini, ya Bapak Ibu, Romawi saja. Jadi tidak perlu ABC, biar nanti kompak. Yang kelas 3 semuanya memakai Romawi. Kemudian tujuan pembelajaran, karena tadi bahasa Indonesia saja maka boleh 2 tujuan pembelajaran dalam sehari. Karena ini 2 muatan pelajaran berarti 4 tujuan pembelajaran. Jadi satu muatan pembelajaran, itu ada 2 tujuan pembelajaran. Kita sepakati saja, kita buat mudah saja, oke. Misalkan di sini dengan mengamati gambar organ hewan dan manusia.
Di buku tema, siswa dapat menyebutkan ini. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mencari link untuk Kortesi YouTube, itu banyak sekali video-video ajar, baik dari rumah belajar, ruang guru, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa tuliskan di sini dengan mengamati video pembelajaran presented by rumah belajar atau apa boleh. Dari Kortesi YouTube dan sebagainya boleh. Di sini kita modif di sinilah. Sehingga BDR harus ada perbedaannya dengan tatap muka biasa gitu. Misalkan karena ini beliaunya yang membuat ini dia mengacu pada buku, maka dengan kegiatan membaca. Nah, ini mungkin dibagikan via WhatsApp group. Jadi bacaannya difoto, cekrek, kemudian dikirim WhatsApp, anak-anak melihat bacaan itu di via WhatsApp. Atau guru tersebut bisa memberikan instruksi untuk membuka buku tema halaman sekian, baca bacaannya juga boleh. Atau di situ melalui penjelasan guru via Zoom meeting secara live, itu langsung siswa dapat apa? Boleh. Ini untuk tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah tentang langkah kegiatan pembelajaran. Kita sepakati juga menggunakan Romawi saja 2 seperti itu nggih Bapak Ibu. Langkah kegiatan pembelajaran. Tolong jangan dibuat titik-titik seperti ini nggih Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Ya, kita sepakati saja. Kalau titik-titik seperti ini kan berarti dia langkahnya tidak urut ya, padahal untuk sintaks itu harusnya urut. Nah, di sini kita ganti nggih Bapak Ibu nggih, mohon maaf saya ganti ini dengan angka 1. Nah, seperti ini. Jadi nanti biar kelihatan cantik bahwa dia terurut gitu. Urutannya itu seperti itu gitu. Kemudian yang pertama ini adalah 1 siswa bersiap melakukan kegiatan belajar, 2 siswa mengamati gambar. Nah, ini perbedaannya dengan yang tadi Bapak Ibu, saya buka yang ini. Ini kan ada kegiatan pendahuluan, inti ya, penutup. Ini sepertinya tidak perlu Bapak Ibu, karena di RPP BJJ kita buat simpelnya saja. Nah, jadi mempermudah ya Bapak Ibu ya, membuat sesuatu menjadi lebih mudah. Itu langsung saja 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi ini akan membuat kita lebih gampang ya. Langkah kegiatan pembelajaran monggo dimodifikasi sesuai dengan apa yang Ibu berikan. Dikira-kira 2 kali 35 menit atau 3 kali 35 menit sesuai tugas masing-masing. Misalkan siswa bersiap melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, siswa mengamati gambar di buku siswa. Ini boleh, tapi ini harus ditambahin lagi via grup WhatsApp. Karena harus beda BDR dengan tatap muka. Perbedaannya RPP-nya adalah dia ada di sini tertulis, tertuang, daringnya itu seperti apa, luringnya seperti apa. Jadi kalau daring itu ada interaksi siswa dengan guru melalui kayak Zoom, Google Meet dan sebagainya. Video call, video conference, banyak anak. Jadi guru menjelaskan dengan banyak anak yang gabung di peserta itu, seperti kita webinar waktu latihan pembukaan kemarin, itu daring dalam jaringan. Tapi kalau luring itu beda ya Bapak Ibu ya. Luring itu bisa menggunakan WhatsApp aja, kemudian Bapak Ibu itu hanya memberi instruksi. Misalkan kalau yang seperti ini berarti ini via WhatsApp. Siswa mengamati gambar di buku siswa halaman sesuai panduan ini, sesuai instruksi guru yang diberikan via WhatsApp. Misalkan tambahin seperti itu. Sini diberi keterangan luring. Kalau tadi di sini misalkan guru memberikan bacaan dan membacakannya via Zoom meeting, berarti dia secara daring. Nah, sini tulisin juga daring. Lah Bu Yunina, ini yang muncul pertanyaan ya. Terus di RPP itu ada daring, ada luring atau salah satu? Nah, kalau bisa Bapak Ibu berikan secara daringnya seperti apa, secara luringnya seperti apa. Jadi ada 2 opsi yang terkandung di sini. Nah, jadi untuk SD yang memungkinkan Bapak Ibu gurunya menggunakan daring, dia bisa langsung lihat, 1 minggu ini saya belum daring sama anak-anak, 1 minggu sekali bisa buka room meeting melalui Zoom, Google Meet dan sebagainya. Atau misalkan tidak memungkinkan untuk daring, berarti luring terus, ya ambil komponen yang luring. Tapi di sini tetap Bapak Ibu yang ditekankan kebanyakan harusnya luring. Karena kenapa luring? Karena masih banyak beberapa daerah atau beberapa SD yang masih menggunakan luring. Jadi belum optimal untuk daringnya, tapi ya tidak masalah. Misalkan Bapak Ibu di sini, saya mau berkreasi nih, kalau daring tuh bisa seperti ini, bisa seperti ini dan sebagainya, mohon dideskripsikan di sini. Kemudian siswa mengembangkan ide pokok dengan mengerjakan halaman dan dia share dalam bentuk video, dia share ke gurunya melalui bentuk video pendek,
durasi kurang dari 1 menit, kemudian dia unggah di media sosialnya anak, bagi anak-anak yang punya media sosial, kemudian salin tautan linknya itu dari Instagram, Facebook dan sebagainya, kirim ke guru dan sebagainya, itu juga modifikasi dari belajar dari rumah. Kemudian dengan bantuan orang tua, anggota keluarga mengerjakan tugas mengamati ini boleh. Laporkan kepada guru, jangan lupa nih Bapak Ibu mengerjakan LK ya, kemudian semua tugas dikumpulkan dalam map yang aman, sehingga kita juga harus tekankan ke anak-anak bahwa setiap tugas BDR itu nanti kan ada seperti buku A dan buku B ya Bapak Ibu. Buku A itu bisa kita berikan kepada anak-anak untuk minggu pertama, nanti minggu kedua buku B, misalkan Bapak Ibu bisa mengkoreksi hasil dari anak-anak atau menggunakan map juga, ini inovatif juga, tidak masalah. Jadi map A, map B. Map A itu berisi tugas minggu pertama. Map B itu berisi tugas minggu kedua. Nah, itu untuk pengumpulannya bisa menggunakan titik-titik pos tertentu atau bisa via daring saja. Jadi bisa via email, anak mengirim via WhatsApp seperti itu. Karena WhatsApp juga bisa membuka untuk Microsoft Office, ada PowerPoint, tugas anak misalkan ya dalam bentuk PowerPoint, ngetik di Word dan sebagainya, itu juga bisa, atau dalam bentuk video, foto dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, siswa membaca mematuhi pesan moral motivasi pada panduan. Nah, itu misalkan ada Bapak Ibu ingin keterampilan sikapnya tercapai, kemudian sosialnya juga, ini harus diselipkan di kegiatan pembelajaran. Untuk penilaian cukup simpel saja di bagian poin ketiga ini, seperti ini aja, bentuk penugasan, instrumennya LK ya tadi ya, kemudian rubrik penilaiannya terlampir. Nah, kemudian kalau sudah simpel seperti ini, jangan lupa untuk mengetahui kepala sekolah dan tanda tangan, ini tolong untuk dikosongi saja ya, karena nanti akan digunakan guru-guru sekecamatan Wonosobo, sehingga hanya ditulis mengetahui kepala sekolah, di sini guru kelas 3, sini titik-titik semuanya saja, jadi tidak perlu ada nama. Kemudian karena itu sudah tertulis di lampiran ya Bapak Ibu, maka di sini ada penilaian yaitu berupa lembar belajar siswa. Jangan lupa untuk diberi identitas. Kemudian panduan belajar 1, di sini gunakan buku pelajaranmu, amati organ ini, kemudian tulis ini ide pokok ya, ini masuknya ke bahasa Indonesia. Nah, tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi untuk tugas-tugasnya anak tidak perlu banyak-banyak, tetapi mengasah keterampilan untuk dia berpikir tingkat tinggi. Kemudian tugas dikerjakan pada buku tugas, dikumpulkan kapan, ini harus jelas juga ya Bapak Ibu. Nah, misalkan dikumpulkan besok Sabtu, karena tiap mingguan kan kita mengambil map dan buku tugas anak-anak, sehingga ada bukti untuk fisik nilai mereka. Diberi juga motivasi yang terakhir, belajar kalian hari ini selesai, silahkan kemasi semua alat belajar, simpanlah dengan baik. Ini karena ini kita memberikan ke anak juga sapaan gini. Atau Bapak Ibu yang bisa melakukan webinar, Zoom meeting dan sebagainya, sapalah anak-anak tiap pagi, sehingga pastikan mereka sudah mandi, pastikan mereka sudah sarapan, pastikan mereka siap untuk belajar daring, secara daring dengan Bapak Ibu semua, baik daring maupun luring. Kemudian Bapak Ibu ini berarti 3 lembar. Nah, untuk kesepakatan itu Bapak Ibu tidak usah risau dan menimbulkan pertanyaan, Bu Yunina harus selembar, Bu Yunina, nah itu tidak perlu. Dia Bapak Ibu yang penting itu diketik dengan ukuran, saya ke home ya Bapak Ibu, layout, klik layout, kemudian di sini ada margin. Nah, ini custom margin, Bapak Ibu bisa cari yang paper itu adalah F4. F4 biasanya 21,5933. Ini biasanya F4. Ya, custom size-nya, atau bisa di sini cari F4 seperti itu. Kemudian Bapak Ibu kalau ini sudah oke, marginnya ini diklik, top itu kita pakai ukuran 2. Left kiri kita pakai ukuran 3, untuk bottom kita pakai ukuran 2, untuk right kita pakai ukuran 2. Jadi klik OK, ini nanti otomatis akan sesuai dengan instruksi kita. Kemudian untuk hurufnya Bapak Ibu, huruf kita samakan semuanya. Kita bisa blok semuanya dengan cara seperti ini, blok semua, atau bisa kontrol A nggih, sama aja. Tekan bersama, ini sudah diblok semua. Ini Bapak Ibu memilih untuk huruf ukurannya 11 dan Arial, nggih Bapak Ibu, Arial biar sama. Nah, Arial 11, jadi bentuknya agak gendut-gendut seperti ini.
Nah, kita pakainya biar kompak, Arial ukuran 11. Nah, misalkan sudah seperti ini, sudah sesuai instruksi, maka spasi yang digunakan adalah spasi 1. Tapi antara identitas menuju ke sini, ini KD saya hapus ya Bapak Ibu ya, karena kesepakatannya ini. Identitas menuju ke tujuan pembelajaran ini di spasi dulu, di enter dulu, baru menuju yang lain. Setiap kali mengisi atau mengetik poin 1, 2, 3 ini diberi jeda atau spasi. Kemudian ini lembar kerja dirasa ini kurang indah ya, kita enter saja ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ini tetap spasi 1, gambar-gambar pastikan hitam putih nih Bapak Ibu nggih. Hitam putih itu dengan cara misalkan seperti ini, kita bisa mengubahnya format picture ataupun kita bisa menggunakan sebentar, format nggih. Di sini kita pakainya color, klik color, format, klik color. Ini di sini Bapak Ibu bisa memilih mau mana yang digunakan, tetapi kalau bisa kita gunakan hitam putih ya Bapak Ibu nggih, barangkali mau ngeprint kalau warna barangkali susah. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau warna biar kelihatan bagus ya enggak apa-apa, tapi kadang kalau di-print itu belum tentu hasilnya maksimal nih Bapak Ibu, tapi usahakan gambar seperti ini kan agak nggak terlihat nih Bapak Ibu, saya zoom ya. Ini kan hurufnya seperti tidak terlihat nih Bapak Ibu, jadi tidak usah khawatir berapapun jumlah halaman RPP-nya, yang penting tulisan ini bisa terbaca oleh siswa. Nah, ini kalau seperti ini kan terlihat ini kurang besar ya Bapak Ibu ya, mohon untuk dibesarkan. Cara membesarkan itu sebetulnya hanya titik yang kanan bagian bawah ini Bapak Ibu. Nah, ini kita seperti ini kan. Tapi kalau bisa nge-crop untuk di buku guru ataupun di buku siswa, itu Anda LK-nya bisa cari bisa ambil di buku siswa saja. Jadi tidak perlu berpikir lagi Bapak Ibu. Kita buat mudahnya saja, yang penting di dalam lembar ini nanti tolong diberi kisi-kisi soal. Oke, kemudian sama rubrik, karena ini saya rasa masih ada kekurangan, kita bisa mengambil di sini. Nah, saya mumpung ini ketemu dengan Bapak Ibu di video nggih, tadi langsung saja. Nah, ini penilaian sikap. Sikap yang ingin Ibu Bapak satu hari itu tonjolkan itu apa? Oh, saat observasi, bimbingan daring dan luring. Kemudian di sini pola irama. Apa saja yang Ibu ingin diberi skor, nilai dan sebagainya, tolong diberi kunci jawaban juga. Jadi soalnya tidak usah banyak-banyak nih Bapak Ibu nggih. Misalkan ini tadi tentang menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini hanya menyebutkan 4 saja. Penilaian sikap tadi sudah, kemudian pengetahuan sudah. Di sini ada penilaian keterampilan. Dalam satu hari ini ternyata mau menilai keterampilan juga Bapak Ibu. Jadi di sini bagaimana keterampilan dia mengurutkan bilangan. Nah, dilihat dari siswa. Kemudian bagaimana menulis ciri makhluk hidup, penggunaan huruf besarnya, kesesuaian isinya. Nah, ini kita menggunakan rentang skala kriteria 4 baik sekali, baik itu 3, cukup itu 2, kemudian perlu bimbingan itu 1. Berarti itu masih kurang nggih Bapak Ibu. Kemudian diberi skor 4, 3, 2, 1. Jika dia bisa menuliskan misalkan nggih, menuliskan 6 ciri makhluk hidup dapat 4. Dapat 5 ciri makhluk hidup dapat 3, kemudian 3 makhluk hidup 2, menuliskan hanya 1 dapat 1. Nah, seperti itu monggo divariasi. Kemudian rubrik kegiatan misalkan SBDP menyanyi nggih, ada penguasaan lagu dan ekspresi. Ada baik sekali yang nilai 4 itu adalah siswa hafal seluruh syair. Oh, syairnya ternyata agak enggak hafal. Loh, Bu, kalau bernyanyi berarti kalau secara daring dan luring bisa sekali, Bu. Jadi anak-anak disuruh menyanyi nggih, menyanyi kemudian dia buat menjadi sebuah tatanan seperti ini. Bisa dia kadang yang sudah memiliki media sosial, hari gini nggih Bapak Ibu nggih, anak-anak pasti sudah punya Instagram, Facebook dan sebagainya nggih. Nah, biar mereka terisi dengan media-media sosial yang bermanfaat, unggah video nyanyi kamu di Instagram. Nanti Bapak Ibu melihat, misalkan ini hanya misal nggih Bapak Ibu, itu bagi yang bisa. Bagi yang mungkin tidak terjangkau untuk melakukan hal itu, maka kegiatan menyanyi bisa direkam, kemudian bisa dikirimkan ke Bapak Ibu semua. Memang ini membutuhkan memori HP yang luar biasa. Jadi pastikan handphone Bapak Ibu semuanya juga bisa untuk menampung daya tampung satu kelas milik Bapak Ibu semuanya. Memang ini butuh perjuangan nggih. Nah, ini kemudian di sini boleh juga ditambahin kolom refleksi guru. Tapi menurut saya untuk
yang sudah saya berikan tadi yang di WhatsApp itu sampai kisi-kisi, lampiran-lampiran itu saja yang perlu diberikan yang perlu dibuat oleh Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, muncul pertanyaan melalui WhatsApp tadi, ada satu orang bertanya, misalkan di PB itu kok tidak ada mapel yang sesuai ya, misalkan hari ini saya tugasnya itu nyusun bahasa Indonesia, tetapi di PB ini tidak ada bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu tidak usah galau. Misalkan Bapak Ibu bahasa Indonesia itu di PB 3, tapi di PB 3 itu nggak ada bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu bisa mengambil di PB lain. Nah, jadi tetap beracuan ke buku guru, tidak usah perlu galau. Nah, itu dikembangkan saja Bu dan diambil saja. Jadi misalkan Ibu di PB 3 nggak ada bahasa Indonesia, Ibu ambillah bahasa Indonesia di PB 4. Ibu ambillah di PB 5 karena ini RPP PJJ daring luring berbeda dengan RPP tatap muka. Jadi kita buat simple, buat gampangnya aja. Semoga Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, para guru kelas 3, semuanya dengan penjelasan saya sedikit terbuka ya, cerah, sehingga nanti sampai ketemu tanggal 7 Juli 2020, tanggal 7 Juli di SD 2 Melipak, 12.30 saya sudah standby di SD 2 Melipak. Silahkan bawa draftnya, tidak masalah, saya siap untuk melihat dan bagaimana apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan juga boleh. Terima kasih atensinya, luar biasa. Semoga workshop kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mari bergerak bersama, sukses bersama, maju bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.